Pernahkah kalian berpikir, apakah pendidikan itu hanya bisa terjadi di sekolah? Banyak dari kita mungkin mengira bahwa belajar itu hanya soal duduk di kelas, mendengarkan guru, mencatat, lalu mengerjakan tugas. Padahal kalau kita perhatikan, setiap hari sebenarnya kita sedang belajar, bahkan tanpa kita sadari. Faktanya, pendidikan itu terjadi di mana saja dan kapan saja, tidak terbatas oleh ruang kelas atau jam pelajaran. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang lingkungan pendidikan dalam kehidupan nyata. Kita akan lihat bagaimana proses belajar bisa terjadi di sekolah, di rumah, di lingkungan masyarakat, bahkan di dunia digital yang setiap hari kita gunakan. Pengertian lingkungan pendidikan adalah proses pembelajaran untuk mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan agar seseorang menjadi pribadi yang lebih baik dan berguna. Secara umum, lingkungan pendidikan dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, pendidikan formal. Yang kedua, pendidikan non-formal. Yang ketiga, pendidikan informal. Pendidikan formal seperti sekolah dan universitas. Proses belajarnya berlangsung secara terstruktur dan terencana. Kedua, pendidikan non-formal. Lingkungan ini biasanya ada di luar sistem sekolah, tetapi memiliki tujuan pendidikan seperti kursus bahasa, komputer, dan lain-lain. Dan yang ketiga, lingkungan pendidikan informal. Nah, ini adalah pendidikan yang paling alami dan paling sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Belajar dari keluarga, dari teman, dari pengalaman, bahkan dari media sosial atau lingkungan sekitar. Semuanya termasuk pendidikan informal. Contoh dalam kehidupan nyata. Contohnya di rumah, kita belajar banyak hal dari orang tua dan anggota keluarga. Yang kedua, di lingkungan sosial. Kita belajar bersosialisasi, bekerja sama, memahami perbedaan, dan berempati saat bermain, mengikuti kegiatan masyarakat atau berdiskusi dengan teman. Yang ketiga, di era digital seperti sekarang, sumber belajar semakin luas. Kita bisa menonton video edukatif di YouTube, mendengarkan podcast tentang motivasi, membaca blog pengetahuan, atau mengikuti kelas online di berbagai platform. Namun, di balik semua kemudahan itu ada tantangan besar, yaitu memilih informasi yang benar dan bermanfaat. Karena tidak semua hal di internet bisa dipercaya. Disinilah pentingnya literasi digital. Yang keempat, di tempat kerja. Pendidikan juga terus berlangsung. Orang dewasa belajar menghadapi tantangan baru, mengembangkan kemampuan profesional, beradaptasi dengan teknologi, dan meningkatkan etika kerja. Inilah yang disebut lifelong learning, belajar sepanjang hayat. Karena sejatinya proses belajar tidak terhenti setelah kita lulus sekolah, melainkan terus berlanjut seiring kehidupan. Dari semua yang kita bahas tadi, bisa kita simpulkan bahwa pendidikan tidak hanya terjadi di ruang kelas. Setiap tempat bisa menjadi lingkungan pendidikan, asalkan kita punya keinginan untuk belajar dan rasa ingin tahu yang tinggi. Rumah mengajarkan nilai moral, sekolah mengajarkan ilmu pengetahuan, masyarakat mengajarkan kehidupan, dan dunia digital membuka jendela pengetahuan global. Semuanya adalah bagian dari perjalanan pendidikan kita sebagai manusia. Jadi, mulai sekarang mari kita lebih sadar dan aktif belajar dari lingkungan sekitar. Perhatikan apa yang bisa kita pelajari setiap hari. Dari hal kecil, dari orang lain, bahkan dari kesalahan sendiri. Karena dalam hidup belajar itu tidak pernah berhenti. Pendidikan adalah saat kita mampu mengambil pelajaran dari setiap pengalaman. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk terus belajar